Sahabat, nafas syukur. Pernahkah kamu memperhatikan sesuatu yang aneh dalam kehidupan? Dua orang bisa lahir di kota yang sama, berjalan di jalan yang sama, melihat peluang yang sama, mengalami kegagalan yang sama, bahkan mungkin memulai dari titik yang hampir sama. Tetapi 10 tahun kemudian, kehidupan mereka bisa terlihat sangat berbeda. Yang satu masih berkata, andai aku punya modal. Sementara yang lain berkata, bagaimana caranya aku mendapatkan modal? Yang satu melihat masalah dan berkata, ini terlalu sulit. Yang lain melihat masalah yang sama dan bertanya, apa yang bisa kupelajari dari ini? Yang satu melihat orang sukses dan merasa iri. Yang lain melihat orang sukses dan berkata dalam hati, apa yang belum aku ketahui dari orang ini? Perbedaannya tampak kecil, hanya sebuah kalimat, hanya sebuah pertanyaan, hanya sebuah cara memandang kehidupan. Tetapi seringkali justru dari sanalah sebuah nasib mulai berubah. Karena mungkin yang selama ini membuat seseorang tetap miskin bukan hanya jumlah uang yang ada di rekeningnya. Dan yang membuat seseorang menjadi kaya bukan semata-mata jumlah uang yang berhasil dikumpulkannya. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang tidak tercatat dalam laporan bank. Sesuatu yang tidak bisa diwariskan begitu saja dari orang tua kepada anak. Sesuatu yang bekerja diam-diam setiap hari. Setiap kali kita mengambil keputusan, sesuatu itu adalah cara berpikir. Bayangkan ada seseorang yang tiba-tiba mendapatkan uang 1 miliar rupiah. Ia merasa hidupnya telah berubah. Ia membeli kendaraan baru, mengganti telepon genggam, membayar berbagai keinginan yang selama ini tertunda, mengajak tuan temonia makan, membeli barang-barang yang selama ini hanya bisa dilihat melalui layar. Beberapa bulan kemudian, uang itu habis. Dan hidupnya kembali seperti semula, bahkan mungkin lebih berat. Mengapa? Karena uangnya berubah. Tetapi pikirannya tidak. Ia mendapatkan kekayaan dengan pola pikir lama. Dan ketika pola pikir lama bertemu dengan uang yang besar, uang itu seringkali hanya menjadi versi lebih besar dari kebiasaan lama. Tetapi sekarang bayangkan orang yang berbeda. Ia tidak mendapatkan 1 miliar. Ia hanya mendapatkan 10 juta. Namun, ia bertanya, bagaimana uang ini bisa menghasilkan nilai? Ia belajar, ia mencoba, ia gagal, ia memperbaiki, ia membangun sesuatu. Ia menggunakan uang sebagai alat, bukan sebagai simbol, bukan sebagai pelarian, bukan sebagai pembuktian kepada orang lain. Dan 10 juta itu perlahan menjadi 20 juta, kemudian 50 juta, kemudian 100 juta, kemudian menjadi sebuah sistem yang mampu menghasilkan uang bahkan ketika ia sedang tidur. Apa yang sebenarnya berubah? Bukan uangnya, melainkan cara berpikirnya. Sahabat, mungkin selama ini kita terlalu sibuk bertanya, bagaimana caranya mendapatkan lebih banyak uang? Padahal pertanyaan yang lebih dalam adalah, siapa diriku yang harus aku menjadi agar mampu mengelola lebih banyak uang? Karena menerima kekayaan membutuhkan kapasitas. Mempertahankan kekayaan membutuhkan disiplin. Dan menciptakan kekayaan membutuhkan cara berpikir yang berbeda. Ada orang yang ketika memiliki 100.000 rupiah merasa kaya. Tetapi ada juga orang yang memiliki 100 juta dan tetap merasa miskin. Mengapa? Karena rasa cukup tidak selalu mengikuti jumlah uang. Ada sesuatu yang terjadi di dalam pikiran. Ketika seseorang memiliki mental kekurangan, sebanyak apapun yang ia miliki, ia selalu merasa kurang. Ia membeli sesuatu karena takut tidak punya. Ia menabung karena takut kehilangan. Ia bekerja karena takut miskin. Ia mengambil keputusan karena takut tertinggal. Ia melihat keberhasilan orang lain sebagai ancaman. Dan tanpa sadar, hidupnya dikendalikan oleh ketakutan. Sebaliknya, orang yang memiliki pola pikir kelimpahan tidak selalu berarti hidupnya tanpa masalah. Ia juga bisa kehilangan uang. Ia juga bisa gagal.
Ia juga bisa mengalami masa sulit. Tetapi, ketika sesuatu runtuh, ia tidak langsung menganggap kehidupannya selesai. Ia bertanya, apa yang masih bisa kubangun dari reruntuhan ini? Dan pertanyaan itulah yang membuatnya berbeda. Karena orang yang memiliki pikiran kaya tidak selalu mencari jalan yang mudah. Mereka mencari jalan yang bertumbuh. Mereka tidak selalu bertanya, apa yang bisa kudapatkan? Tetapi, apa yang bisa kubangun? Tidak selalu, berapa yang akan kubayar? Tetapi, berapa nilai yang akan aku dapatkan? Tidak selalu. Bagaimana agar aku terlihat berhasil? Tetapi, bagaimana agar aku benar-benar menjadi lebih baik? Inilah rahasia yang jarang dibicarakan. Kekayaan seringkali dimulai jauh sebelum uang datang. Ia dimulai dari sebuah keputusan kecil di dalam pikiran. Keputusan untuk berhenti melihat diri sendiri sebagai korban. Keputusan untuk berhenti menyalahkan keadaan. Keputusan untuk belajar. Keputusan untuk bertanggung jawab. Keputusan untuk melihat kesempatan di balik kesulitan. Dan mungkin keputusan yang paling penting, berhenti berpikir seperti orang yang selalu kekurangan. Karena jika pikiranmu selalu berkata, aku tidak punya cukup, maka otakmu akan mencari bukti bahwa kamu tidak punya cukup. Tetapi ketika kamu mulai bertanya, apa yang bisa kulakukan dengan apa yang sudah kumiliki? Maka perhatianmu berubah. Dan ketika perhatian berubah, tindakan berubah. Ketika tindakan berubah, hasil berubah. Dan ketika hasil berubah, kehidupan pun perlahan berubah. Namun, ada satu pertanyaan yang lebih dalam. Jika pola pikir begitu penting, dari mana sebenarnya pola pikir miskin itu berasal? Apakah kita dilahirkan dengan pikiran kekurangan, ataukah kita mempelajarinya? Apakah seseorang benar-benar tidak memiliki kesempatan, ataukah ia tidak mampu melihat kesempatan yang ada? Dan yang paling mengejutkan, berapa banyak peluang yang sebenarnya sudah datang ke dalam hidupmu, tetapi kamu menolaknya karena pikiranmu mengatakan bahwa kamu tidak layak. Mungkin bukan kesempatan yang kurang, mungkin kita belum memiliki mata untuk melihatnya. Dan malam ini, atau pagi ini, kita akan membuka satu persatu rahasia itu. Bukan untuk membuatmu terobsesi menjadi kaya, tetapi untuk membantumu memahami mengapa sebagian orang mampu menciptakan kelimpahan, sementara sebagian lainnya terus berputar dalam lingkaran kekurangan. Karena kekayaan yang paling penting selalu dimulai dari satu tempat. Bukan rekening bank, bukan kantor, bukan bisnis, bukan investasi, tetapi pikiran. Dan setelah kamu memahami cara pikiran bekerja, mungkin kamu akan melihat kehidupanmu dengan cara yang benar-benar berbeda. Sahabat, nafas syukur. Bayangkan pikiranmu seperti sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu tersimpan ribuan kalimat. Sebagian pernah diucapkan orang tua, sebagian berasal dari guru, sebagian berasal dari pengalaman masa kecil, sebagian berasal dari kegagalan, sebagian berasal dari lingkungan, dan sebagian lagi berasal dari luka yang bahkan sudah kita lupakan. Uang itu sulit. Orang kaya biasanya serakah. Kita bukan berasal dari keluarga kaya. Kalau mau sukses, harus bekerja sangat keras. Yang penting, hidup sederhana. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Orang seperti kita tidak mungkin punya bisnis besar. Kalimat-kalimat itu mungkin terdengar sederhana. Tetapi, jika diulang bertahun-tahun, ia berubah menjadi keyakinan. Dan keyakinan memengaruhi keputusan. Seseorang yang percaya bahwa uang selalu sulit akan cenderung takut mengambil risiko. Seseorang yang percaya bahwa dirinya tidak pintar mungkin tidak berani belajar sesuatu yang baru. Seseorang yang percaya bahwa orang kaya adalah orang buruk, secara tidak sadar bisa menolak menjadi kaya karena pikirannya menganggap kekayaan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan identitas moralnya. Inilah yang menarik. Kita sering mengira bahwa kita mengejar uang, padahal sebenarnya kita juga memiliki batas tidak terlihat tentang seberapa banyak uang yang kita izinkan untuk hadir dalam hidup kita. Batas psikologis, batas identitas, batas keyakinan. Karena itu, ada orang yang tiba-tiba mendapatkan uang besar, tetapi tidak lama kemudian uang itu menghilang. Ia kembali ke kondisi lama. Seolah-olah hidup sedang berkata, ini bukan tempat yang familiar bagimu. Bukan karena alam semesta secara ajaib mengambil uangnya, tetapi karena kebiasaan,
keputusan, gaya hidup, dan cara berpikirnya, menarik kembali dirinya menuju pola lama. Itulah sebabnya perubahan finansial yang bertahan lama tidak cukup hanya dengan meningkatkan pendapatan. Kita juga harus meningkatkan kapasitas mental. Jika penghasilan naik, tetapi disiplin tidak naik, pengeluaran akan mengikuti. Jika peluang naik, tetapi keberanian tidak naik, peluang akan dilewatkan. Jika tanggung jawab naik, tetapi kedewasaan tidak naik, kesalahan akan membesar. Maka, jangan hanya bertanya, bagaimana caranya mendapatkan lebih banyak? Tanyakan, apakah aku sudah menjadi orang yang mampu mengelola lebih banyak? Ini adalah pertanyaan yang sangat penting, karena banyak orang ingin kehidupan baru, tetapi masih mempertahankan identitas lama. Mereka ingin kaya, tetapi masih takut berbicara tentang uang. Mereka ingin mandiri, tetapi takut mengambil keputusan. Mereka ingin membangun bisnis, tetapi takut gagal. Mereka ingin berinvestasi, tetapi tidak mau belajar. Mereka ingin hidup bebas, tetapi terus membeli sesuatu hanya untuk mendapatkan pengakuan. Kekayaan bukan hanya tentang mendapatkan, kekayaan adalah kemampuan untuk mengelola. Salah satu perbedaan terbesar antara pola pikir kekurangan dan pola pikir kelimpahan adalah cara melihat masalah. Ketika orang dengan mental kekurangan menghadapi masalah, pertanyaan pertama yang muncul biasanya, mengapa ini terjadi kepadaku? Sementara orang yang bertumbuh cenderung bertanya, apa yang bisa aku lakukan sekarang? Perbedaannya sangat kecil, tetapi dampaknya sangat besar. Pertanyaan pertama membuat pikiran mencari kesalahan. Pertanyaan kedua membuat pikiran mencari solusi. Bayangkan, sebuah usaha kehilangan pelanggan. Seseorang berkata, pasar sedang sepi. Yang lain berkata, apa yang pelanggan butuhkan sekarang? Keduanya melihat kenyataan yang sama, tetapi mereka mencari sesuatu yang berbeda. Yang pertama, mencari alasan. Yang kedua, mencari kemungkinan. Dan kemungkinan seringkali hanya terlihat oleh orang yang mencarinya. Itulah sebabnya orang yang memiliki pola pikir kaya tidak selalu lebih pintar. Mereka hanya memiliki kebiasaan mengajukan pertanyaan yang berbeda. Ketika gagal, apa yang bisa dipelajari? Ketika ditolak, apa yang harus diperbaiki? Ketika kehilangan uang, kesalahan apa yang harus dihentikan? Ketika melihat pesaing, apa yang bisa kupelajari? Ketika menghadapi perubahan, bagaimana aku bisa beradaptasi? Perhatikan, mereka tidak menghabiskan seluruh energinya untuk melawan kenyataan. Mereka menggunakan kenyataan sebagai informasi, dan inilah salah satu rahasia penting. Orang yang bertumbuh tidak selalu mendapatkan keadaan yang lebih baik. Mereka belajar menggunakan keadaan yang ada dengan lebih baik. Sahabat nafas syukur, ada dua cara memandang uang. Cara pertama, bagaimana aku mendapatkan uang? Cara kedua, bagaimana aku menciptakan sesuatu yang bernilai sehingga uang datang sebagai akibat. Ini perbedaan yang sangat besar. Orang yang hanya mengejar uang cenderung bertanya, apa yang cepat menghasilkan? Tetapi orang yang membangun kekayaan jangka panjang bertanya, masalah apa yang bisa ku selesaikan? Karena uang pada dasarnya adalah salah satu bentuk pertukaran nilai. Ketika seseorang membantu orang lain menghemat waktu, ia menciptakan nilai. Ketika seseorang membantu menyelesaikan masalah, ia menciptakan nilai. Ketika seseorang membuat produk yang dibutuhkan, ia menciptakan nilai. Ketika seseorang memberikan keterampilan yang dibutuhkan, ia menciptakan nilai. Ketika seseorang membangun sistem yang membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, ia menciptakan nilai. Semakin besar masalah yang mampu diselesaikan, semakin besar kemungkinan nilai yang diciptakan juga meningkat. Maka pertanyaannya bukan bagaimana aku menjadi kaya, tetapi masalah apa yang mampu aku selesaikan dengan sangat baik. Ini mengubah seluruh permainan, karena ketika fokus berpindah dari uang menuju nilai, kita mulai mengembangkan keterampilan. Kita belajar, kita berlatih, kita memperbaiki kualitas, kita memahami manusia, kita memahami pasar, kita memahami kebutuhan dan uang menjadi konsekuensi dari nilai yang diciptakan.
Ada sesuatu yang tidak bisa dibeli, tidak peduli seberapa kaya seseorang, tidak peduli berapa banyak aset yang dimiliki, tidak peduli berapa besar saldo rekeningnya. Sesuatu itu adalah waktu. Setiap manusia mendapatkan 24 jam. Orang miskin mendapat 24 jam. Orang kaya mendapat 24 jam, pengusaha mendapat 24 jam, karyawan mendapat 24 jam, presiden mendapat 24 jam. Orang yang tinggal di rumah mewah mendapat 24 jam. Orang yang tinggal di rumah sederhana juga mendapat 24 jam. Tetapi yang berbeda adalah bagaimana waktu diperlakukan. Banyak orang menukar waktu dengan uang, dan itu bukan sesuatu yang salah. Tetapi masalah muncul ketika seluruh hidup hanya bergantung pada kemampuan menjual waktu. Jika berhenti bekerja, pendapatan berhenti. Maka salah satu cara berpikir yang penting adalah mulai membangun sesuatu yang tidak sepenuhnya bergantung pada waktu pribadi, sistem, aset, produk, karya, pengetahuan, bisnis, investasi, konten, royalti, atau bentuk nilai lainnya. Bukan berarti semua orang harus menjadi pengusaha. Bukan, intinya adalah memahami bahwa waktu memiliki nilai yang sangat tinggi. Orang yang memahami waktu akan lebih berhati-hati terhadap hal-hal yang mencurinya. Ia tidak ingin seluruh hidupnya habis untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Ia tidak ingin menghabiskan bertahan-tahan mengejar status yang tidak benar-benar ia inginkan. Ia belajar berkata, apa yang penting bagiku? Karena kekayaan sejati bukan hanya memiliki uang, tetapi memiliki lebih banyak kendali atas bagaimana kita menggunakan waktu. Salah satu jebakan terbesar manusia adalah keinginan untuk mendapatkan hasil sekarang. Kita ingin cepat kaya, cepat sukses, cepat dikenal, cepat memiliki rumah, cepat memiliki kendaraan, cepat mendapatkan pengakuan. Padahal, hampir semua sesuatu yang besar membutuhkan waktu. Pohon tidak tumbuh dalam satu malam. Bisnis tidak menjadi besar dalam satu minggu. Keterampilan tidak menjadi hebat setelah 3 kali latihan. Kekayaan juga demikian. Orang yang mampu membangun sesuatu dalam jangka panjang biasanya memahami satu hal. Tidak semua uang harus digunakan untuk kesenangan hari ini. Sebagian harus digunakan untuk menciptakan masa depan. Inilah yang disebut kemampuan menunda kepuasan. Bukan berarti tidak boleh menikmati hidup. Bukan berarti harus hidup sengsara. Tetapi ada perbedaan antara aku tidak boleh menikmati dan aku memilih menunda sebagian kesenangan agar masa depanku lebih kuat. Itu bukan kemiskinan. Itu strategi. Ketika seseorang mendapatkan penghasilan tambahan, ia memiliki pilihan menaikkan gaya hidup atau meningkatkan kapasitas, membeli simbol keberhasilan, atau membangun fondasi keberhasilan. Dan keputusan-keputusan kecil seperti ini, jika dilakukan berulang kali selama bertahun-tahun, dapat menghasilkan kehidupan yang sangat berbeda. Sahabat, nafas syukur. Ada satu hal yang sering menghambat seseorang menjadi lebih baik. Ego. Kita takut bertanya karena takut dianggap bodoh. Takut belajar dari orang yang lebih muda. Takut mengakui bahwa kita tidak tahu. Takut memulai dari nol. Padahal orang yang benar-benar ingin bertumbuh harus siap menjadi pemula. Ketika pertama kali belajar investasi, kita tidak tahu. Ketika pertama kali belajar bisnis, kita tidak tahu. Ketika pertama kali belajar berbicara di depan umum, kita tidak tahu. Ketika pertama kali membangun sesuatu, kita mungkin gagal, dan itu normal. Masalahnya bukan tidak tahu, masalahnya adalah merasa harus terlihat tahu. Orang yang ingin terlihat pintar akan mempertahankan citra. Orang yang ingin benar-benar pintar akan mengejar pengetahuan. Dan terkadang, untuk menjadi lebih kaya, kita harus berani mengatakan, "Aku tidak tahu." Lalu, ajari aku. Itulah kerendahan hati yang produktif. Mungkin ini bagian yang paling sulit karena menyalahkan keadaan terasa nyaman. Aku tidak sukses karena keluargaku. Aku tidak kaya karena tidak punya modal. Aku gagal karena orang lain. Aku tidak berkembang karena lingkungan. Terkadang alasan-alasan itu memang memiliki dasar. Tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama.
tidak semua orang memiliki akses yang sama. Kita harus mengakui kenyataan itu. Namun, ada satu titik yang sangat penting. Kita tidak selalu bisa memilih dari mana kita memulai. Tetapi, kita masih bisa belajar memilih langkah berikutnya. Dan disitulah kekuatan manusia berada, bukan pada kemampuan mengendalikan semuanya, tetapi pada kemampuan mengambil tanggung jawab atas bagian yang masih bisa kita kendalikan. Kita mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa belajar. Kita mungkin tidak bisa mengubah keluarga tempat kita dilahirkan, tetapi kita bisa membangun keluarga dengan pola yang lebih sehat. Kita mungkin pernah gagal, tetapi kita bisa belajar dari kegagalan. Kita mungkin pernah kehilangan uang, tetapi kita bisa memperbaiki cara mengelolanya. Jangan biarkan masa lalu menjadi identitas. Masa lalu adalah informasi, bukan hukuman. Pada akhirnya, semua kembali kepada satu hal. Dirimu, bukan rekeningmu, bukan rumahmu, bukan kendaraanmu, bukan pakaianmu, tetapi manusia yang berada di balik semuanya. Jika kamu ingin memiliki lebih banyak, belajarlah menjadi seseorang yang mampu mengelola lebih banyak. Jika ingin memiliki bisnis, bangun kemampuan untuk memecahkan masalah. Jika ingin memiliki kebebasan, bangun disiplin. Jika ingin memiliki uang, bangun kemampuan menciptakan nilai. Jika ingin memiliki kedamaian, jangan jadikan uang sebagai satu-satunya sumber rasa aman. Karena ada orang yang memiliki banyak uang, tetapi pikirannya tetap miskin, takut kehilangan, takut disaingi, takut terlihat gagal, takut tidak cukup. Dan ada orang yang belum memiliki banyak uang, tetapi sudah memiliki pikiran yang kaya. Ia bersyukur, ia belajar, ia bertumbuh, ia bertanggung jawab, ia melihat peluang, ia menghargai waktu. Ia tidak menjadikan kekayaan sebagai ukuran harga dirinya. Dan justru dari sana, kekayaan yang sesungguhnya bukan ketika kita mampu berkata, "Aku punya banyak." Tetapi ketika kita mampu berkata, "Aku tidak lagi hidup dalam ketakutan akan kekurangan." Karena orang yang benar-benar kaya tidak harus memamerkan kekayaannya. Ia tahu siapa dirinya. Ia tahu apa yang penting. Ia tahu kapan berkata cukup. Ia tahu kapan bertumbuh. Ia tahu kapan mengambil risiko. Ia tahu kapan berhenti. Dan yang paling penting, ia tidak membiarkan uang menentukan nilai dirinya. Sahabat, nafas syukur. Sebelum kita mengakhiri perjalanan ini, tutup matamu sejenak. Tarik napas perlahan dan lepaskan. Sekarang tanyakan kepada dirimu, apa keyakinanku tentang uang? Apakah kamu percaya bahwa uang selalu sulit? Apakah kamu percaya bahwa kamu tidak layak kaya? Apakah kamu takut memiliki lebih banyak karena takut kehilangan? Apakah kamu menggunakan uang untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain? Ataukah kamu melihat uang sebagai alat, sebuah alat untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik? Jangan buru-buru menjawab. Dengarkan isi kepalamu. Karena mungkin di sana tersimpan program lama yang selama ini mengendalikan hidupmu. Dan hari ini, kamu tidak harus langsung mengubah semuanya. Cukup mulai dengan satu keputusan. Berhenti berkata, "Aku tidak punya," dan mulai bertanya, "Apa yang sudah aku punya dan bagaimana aku bisa mengembangkannya?" Berhenti berkata, "Aku tidak mampu," dan mulai bertanya, "Apa yang harus kupelajari agar aku mampu?" Berhenti berkata, "Kesempatanku tidak ada," dan mulai bertanya, "Kesempatan apa yang mungkin selama ini tidak kulihat?" Karena perubahan besar seringkali dimulai dari pertanyaan kecil. Hari ini mungkin rekeningmu belum berubah, pekerjaanmu belum berubah, bisnismu belum berubah, keadaanmu mungkin masih sama. Tetapi jika cara berpikirmu berubah, maka cara kamu mengambil keputusan juga akan berubah. Dan ketika keputusan berubah, arah hidup berubah. Tidak dalam semalam, tidak secara ajaib, tetapi sedikit demi sedikit, hari demi hari, pilihan demi pilihan, kebiasaan demi kebiasaan, sampai suatu hari, kamu menoleh ke belakang dan menyadari bahwa manusia yang dulu selalu takut kekurangan, sudah tidak lagi menjadi dirimu. Kamu menjadi lebih tenang, lebih bijaksana,
lebih berani, lebih bertanggung jawab, dan mungkin lebih kaya. Bukan hanya dalam uang, tetapi dalam pengalaman, dalam pengetahuan, dalam hubungan, dalam waktu, dalam kebebasan, dalam rasa syukur. Karena pada akhirnya, kekayaan terbesar bukanlah memiliki segala sesuatu. Kekayaan terbesar adalah mampu menikmati apa yang kita miliki, tanpa kehilangan kedamaian ketika sesuatu belum kita miliki. Maka mulai hari ini, jangan hanya bekerja untuk mencari uang. Belajarlah menciptakan nilai, jangan hanya mengejar kesuksesan. Bangunlah kapasitas. Jangan hanya menginginkan kehidupan yang berbeda. Bangunlah diri yang berbeda. Dan jangan pernah lupa, uang bisa membuat hidup lebih nyaman. Tetapi hanya kesadaran yang membuat hidup benar-benar bermakna. Terima kasih telah berjalan bersama Nafas Syukur. Semoga apapun yang sedang kamu perjuangkan hari ini diberi jalan. Semoga apapun yang sedang kamu bangun diberi kekuatan, dan semoga ketika kelimpahan datang, hatimu tetap rendah, pikiranmu tetap jernih, dan syukurmu tidak pernah hilang. Nafas boleh sederhana, tetapi ketika hati dipenuhi syukur, hidup selalu memiliki alasan untuk terasa cukup. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya, tetap bernapas, tetap bertumbuh, dan tetap bersyukur.